ya Pak ya. Nah, bisa sinus, ya bisa radang saluran kencing. Kayak flu, tapi masuk angin nggak Bu? kurang tahu ya mungkin Pak. Ya, ya. Sama. Itu bisa sinus, bisa radang saluran kencing. Ya biasanya kalau radang saluran kencing itu kayak orang gini, asam lambung yang melukai saluran kencing. Begitu dia mau sembuh lagi, asamnya naik lagi, dia luka lagi. Ya, sama prosesnya kayak batuk menaun tuh Bu. Jadi satu-satunya zat yang bisa membuat luka di dalam tubuh kita itu cuma asam, keasaman tubuh. Jadi kalau asam naik ke atas tenggorokan ya, tenggorokan jadi luka, ya batuk kan Bu. Nah, kemudian mungkin kalau asam udah mulai turun, udah mulai sembuh nih. Begitu asam naik lagi, ini mau sembuh, kena luka lagi, kena asam lagi. Nah, batuk lagi. Ya, solusinya nanti Bu, biar asamnya nggak gampang naik, bisa blow livernya, blow lambungnya, dan juga saluran kencingnya, dan pastikan biar keasaman tubuh kita nggak terlalu pekat, target air putihnya harus kena. Ya, 35 mili kalikan berat badan. Minum air putih yang di blow, itu sangat efektif sekali. Berapa Pak? 35 mili kalikan berat badan. Berat badan, oh, 35 kali berat badan. Jadi, target air putih yang di blow, ya, tiap hari. Ya, apa? ya, keasaman tubuhnya. Itu dari keasaman tubuhnya Bu. Iya. Terima kasih banyak. Gitu Bu Wi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka gatal gimana Pak? Kak Dedik. Gimana Ibu? Untuk mata yang suka gatal Pak, kabur kayak gitu. Gatel atau kabur Bu? Gatal terus agak-agak kabur gitu Pak. Gatel agak-agak kabur. Ibu ada diabetes enggak? Enggak, Tensinya normal? normal. Oke. Ibu bisa blow di mata, tapi jangan pas di mata. Ibu ada katarak enggak? Lensa katarak? Tidak. Enggak ada. Ibu bisa blow di ini Bu, di sekitar mata, jangan di matanya tapi di kelopaknya. Nah, blow di situ. Nah, Ya. dengan posisi terpejam, pakai speed 1 aja. Nah, Ya. tapi sebelumnya Ibu minum air putih dulu Bu ya. Nanti itu akan keluar Bu kotoran-kotorannya. Nah, blow. Cari titik yang dari ini, cari titik yang paling panasnya. Nah, blow di situ tahan dikit. Ya, 3 detik, 5 detik. Nanti muter lagi. Tiap hari ini paling nggak 1 mata 2 menit, ini 2 menit. Enggak di matanya, kelopaknya tertutup enggak di matanya gitu Pak. Ya, dengan matanya terpejam di sekitar bola matanya, di kelopaknya nih. Oke. Gitu. Pakai speed 1 aja. Ya. Itu pengalaman kemarin ada teman yang di Blitar, begitu di blow, kotoran keluar semua. Itu udah dibeli sama adek. Emang suka pagi-pagi suka kayak keluar apa Pak? Tetet kalau bahasa itu nanti tetet gitu ya. Kembaliin kan. Ya, betul. Itu dari detox nanti. Nanti keluar dulu semuanya. Dan Ibu diimbangi dengan minum air putih Bu ya. Udah dikembaliin Ya. kan. Terus gini Pak, saya itu kalau ngeblow, basic blow itu selalu pakai 1 aja, nggak berani pakai sampai 3 itu Pak. 3 Bu, 3 basic blow nggak masalah, pakai 3. 1 nanti kelamaan. 1 itu Takut deh, paling Pak, blow muka. kepanasan, hah? Nah, kalau kepanasan malah Ibu cari titiknya. Jadi jaraknya yang jelas Bu, jaraknya 1 jengkal lebih dikit. Ini kulit nih Pak, 1 jengkal lebih 3-4 jari. Pakai speed yang 3. Oke. Dengan baju itu Pak, kita pakai pakaian kayak gitu ya. Pakai baju jaraknya 5 jari. 5 jari lebih dikit. Oh 5 jari lebih dikit. Ya, tapi kalau langsung kulit 1 jengkal lebih dikit. Oh iya. Ya, pakai speed 3 Bu, biar cepat sembuh. Oh iya. Takut ya Pak. Ya. Ya, makasih. Makasih Ya. terus. Pak, Ya, ini sama-sama saya- Bu. Bang Nas Pak, Pak Dwi, ini ada kalau ginjal cuci darah bagaimana Pak memblownya? Ya, Kebetulan saya kalau- cuci darah ini. Ya, udah pasang afisan ya Pak ya. Ya sudah hemodialisisnya udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nanti Bapak bisa karena itu minumnya kan dibatasi juga Pak. Iya, minum 600 Ya, mili itu kata dokter ya. Betul. Jadi nanti sebelum terapi paling minum 100 mili. Nah, blow selama 1 menit 2 menit. Nah, nanti terapinya jangan terlalu lama Pak. Kalau terapi normal kan 40 menit. Paling nggak terapi 10 menit ya. Nanti lepas itu minum lagi
air putih yang di blow Pak ya. Yang di 100 blow mili ya, dulu. Pak ya, yang air Ya, hangat. air Terus, hangat ya kalau bisa. Titik-titiknya itu normal semua, dari mulai basic blow, kemudian ini baru ke titik yang mananya Pak yang paling utama? Teman titik Yang paling ginjal. utama titik ginjalnya. Jadi ginjal itu sejajar dengan siku Pak dari tulang belakang. Kalau sejajar dengan siku tulang belakang ya, itu ginjal ya. Ya betul, sejajar dengan siku tulang belakang. Nah, nanti Bapak blow di darah itu, ya dari tengkuk, tetap dari tengkuk Pak. Ya, turun ke bawah sambil kita cari titik ginjalnya. Biasanya lebih panas itu daripada titik yang lain. Oh. Ya, Pas cuman lakukan sebentar aja Pak ya, jangan terlalu lama. Paling nggak 10 Oh. menit aja. 10 menit aja ya. Nah, Ya, dia kan 10 menit, karena hipertensi minumnya ginjal. Ceritanya kan hipertensi ginjal, apakah harus memblow yang atas? Apanya? Yang atas ini kan nggak boleh kalau darah tinggi. Biasanya Ya, kalau itu darah nggak tinggi, gampang jadi ya. organ yang bertanggung jawab ginjal juga Pak. Jangan di blow di ubun-ubunnya dulu. Iya. Ya, tetap di ginjalnya. Yang darah tinggi siapa Pak? Istri juga? Yang istri hipertensi ginjal karena dasarnya hipertensi. Oke, yang hemodialisa siapa Pak? Yang Ya cuci darah? istri juga, maksudnya istri yang begitu, maksudnya untuk biar bisa saya blow lah begitu. Nah, Iya, supaya iya, jangan iya. salah. Iya, betul. Nanti kalau ginjalnya udah mulai ringan itu cirinya Pak, tensi udah nggak gampang naik. Oh, itu cirinya ya. Oh. Iya, ginjal Kalau mbak obat itu ginjal tensi pasti perlu, normal. makan obat tensinya perlu juga terus, Pak. Diminum dulu Pak, obat Oh, tensi diminum diminum. dulu, Nanti obat itu kita pakai sebagai alat bantu sementara. Oh. Ya, jangan langsung dilepas. Nanti kalau mulai membaik, mulai dikurangi dosisnya pelan-pelan, lama-lama lepas. Nah, biasanya orang yang ini sudah kata dokter vonisnya udah 50% ginjalnya kiri kanan. Kira-kira ada harapan untuk bisa nanti minimal cuci darahnya berkurang lah. Ini seminggu 2 kali, Pak. Gitu. Insya Allah bisa Pak, insya Allah bisa. Ya, kemarin ada dari Pak Beni informasi ada orang cuci darah 4 bulan ya. Dia terapi tiap hari. Memang dengan terapi seperti itu, jadi dengan dosis yang disesuaikan. Jadi bukan dosis seperti orang yang normal. Dosis yang disesuaikan, jadi tarik ulur Pak. Nah, itu 4 bulan rutin tiap hari, alhamdulillah lepas cuci darah. Karena revitalisasi fungsi organ butuh waktu 3 minggu sampai 3 bulan nanti Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak informasinya. Ya, sama-sama Pak Nas, Bang Nas. Selamat malam Pak Kita akan Diki. bacain. Ya, siap. Maaf saya off cam ya. Anu kan itu. Iya, maksudnya Ya, yang untuk silakan. larangan yang tadi ada beberapa penyakit akut dan lain sebagainya itu dihindarin yang bagian itu gitu ya Pak Dedi ya. Artinya tetap yang bagian misalnya yang larangan mana? sakit kan ada beberapa larang yang penyakit akut misalnya usus buntu terus dan lain-lain sebagainya tadi. Nah artinya kalau Ya. masih ada keluhan di kaki nggak apa-apa di blow di kaki nggak apa-apa atau harus tidak boleh sama sekali ya gitu kan? Enggak apa-apa. Jadi pas di ginjalnya atau di usus buntunya jangan di blow di titik itu. Titik yang lain enggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Jadi Ya. yang lain bukan berarti tidak Ya. boleh sama sekali tubuh ya. Boleh di blow, cuma di titik itu aja jangan. Oh Ya, iya. sama kayak Iya. misalnya kayak objek yang ditanam, di titik yang ada objek yang ditanam jangan di blow. Titik yang lain boleh. Oh, oke. Iya. Iya. Terima kasih. Itu Bu ya. Pak Dedi, Iya. Ya, siap Bu. kasih. Kalau yang orang diabetes itu daerah mana yang di blow Pak? Terus tadi bilang blownya itu dari ke searah jarum jam apa berlawanan? Berlawanan jarum jam Bu, berlawanan jarum jam. Nah, khusus untuk diabetes hanya boleh di blow di tulang belakangnya aja Bu. Jangan di blow di kaki untuk di awal-awal. Oh gitu ya Pak. Selama Ya, 10 menit. dari urut. Ya, 5 sampai 15 menit. Blow di tulang belakang. Nah, pastikan target air putihnya harus kena Ibu ya. Minum air putih yang di blow 35 mili kalikan berat badan. Berapa Pak? 5 menit? 35 mili kalikan berat badan. Minum air putih yang di blow. Ya. Target seharinya. Terima kasih Pak. Tapi kakinya jangan di blow Bu ya. Untuk Iya, diabetes di awal kakinya nggak boleh di blow. Iya Pak, makasih. Oke. Nah, ini kita akan bacain juga satu-satu ya. Ya. Halo, Ya. Oke, Pak Edi. halo Pak Dedi mau tanya, kalau misalnya Ya, Pak Edi silakan Pak. lifetime alat itu kan 3.000 jam misalnya ya. Ya. Lifetime
kerjanya 3.000 jam misalnya. Ya. Nah, itu kalau sudah tercapai 3.000 jam, apakah alat ini tidak bisa dipakai lagi atau diservis Ya. atau gimana Pak? Ya, kalau udah nyampe 3.000 jam, alat akan mati dengan sendirinya, Pak. Kayak lampu. Oh, Ya, gitu. nanti kalau udah mati, misalkan masih waktu masa garansi misalkan 1 tahun, itu bisa diservis atau ditukar baru. Nah, tapi kalau lepas garansi misalkan tahun 2 atau tahun ketiga, itu dari perusahaan kita cuma tinggal bayar 30% dari harga, dapat alat yang baru. Oh iya, gitu. Nah, cuman yang kedua itu nggak ada garansinya, Pak. Oh, sudah dianggap ini ya? Dianggap udah hilang garansinya ya? Ya, yang kita terima alat yang kedua udah nggak ada garansi. Dan itu Jadi kayak beli ditukar, baru, cuman bayar 30% aja. unitnya dikembalikan ke ditukar, bukan beli. Oh, unitnya ditukar, Bu ya? Ya, unitnya yang udah mati tadi ditukar ke kantor, ya. Terus Bapak bayar 30%, nah kantor akan ngirim alat yang baru. Oke. Terima kasih Pak Dedi. Sampai jumpa Ya, nanti di sama-sama Pak Pontianak. Edi. Iya. Oh, dari Pontianak, Pak ya? Iya Pak, iya. Oh, dari temannya Pak Andes. Pontianak Pak. Pontianak. Insya Allah tanggal 23 kita ada BOP di Pontianak, Pak Edi. Iya Pak, insya Allah bisa datang saya Pak. Ya, insya Allah. Ya, Pak. Sampai ketemu di sana, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Edi ya. Satu lagi Pak Dedi, kalau Oh, iya. ngeblow di bagian wajah seperti apa sih Pak? Ngeblow di bagian Ngeblow wajah. wajah. Nih, jadi pakai ya. Kalau untuk ngeblow wajah itu pakai speed yang rendah, Bu. Pakai speed 1. Nah, kemudian ini Kalau bukan yang blownya, Pak. anu pro gimana Pak? Kalau yang pro untuk Yang speed di yang pro- mana? Ya, pakai Pro. pro pakai speed yang step 1 aja, Bu. Dua-duanya 1. Jadi pro kan ada yang angin ya, pakai speed yang dari off naik 1. Terus yang panasnya naik 1. Yaitu yang nyaman. Ya. Kemudian blow, Bu. Blow pelan-pelan. Jadi blow pelan-pelan dengan lembut, dengan gerakan yang lembut. Sambil Ibu cari titik yang paling nyelekit di situ. Nah, begitu nyelekit blow pelan-pelan, diputar pelan-pelan aja. Ya, lembut di situ. Gitu Bu ya. Nanti ada titik-titik misalkan kulit yang lagi bermasalah, ada jerawat atau mungkin ada kerutan dan segala macam, terasa lebih panas. Ibu nanti bisa rasain sensasinya. Begitu celekit, nah blow di situ. Berarti ada masalah di situ. Oh gitu. Ini. Gitu ya Bu ya. Masih belum berani Pak. Belum berani Nggak ngeblow apa-apa, wajah. Pak. Ya, Oh, aman-aman. Jadi semua anggota tubuh ini bisa saja ya Pak ya di blow semuanya ya. Bisa di blow dan aman. Yang penting nggak ada organ yang ditanam ya Bu ya. Objek yang ditanam ya Bu ya. Ya itu kalau seperti kayak ada benjolan di payudara, maaf seperti itu tidak masalah juga ya. Nggak masalah. Ya, tapi sebelumnya lakukan basic blow dulu, baru blow di titik benjolannya tadi. Nah, nanti dengan blow yang nyaman dulu. Nah, pelan-pelan, nanti lama-lama bisa kempes tuh. Seiring dengan membaiknya organ kita, itu nanti akan kempes. Blow juga di titik benjolannya tadi. Gitu ya Bu ya. Kalau ambeien Pak, Ambeien sama juga Bu. Ambeien kan ada pembengkakan juga. Jadi ambeien itu ada radang di usus besar kita. Nah, basic blow. Nah, setelah basic blow baru nanti Ibu cari titik ambeiennya. Biasanya itu antara tulang ekor. Ibu cari titik yang paling panas di situ. Begitu kena blow di situ. oh jadi di tulang ekornya ya Pak ya, bukan di bagian Ya, di anus tulang ekornya. itu bukan ya? Ya, di tulang ekornya Bu. Oh bukan anusnya ya? Ya, di tulang ekornya aja, bukan anusnya. Oh. Ya, dari luar aja bisa tuh. Kalau orang ambeien begitu kena tulang ekornya biasanya panas itu. Nah, blow di situ. Blow di situ lakukan 10 sampai 20 detik 3 kali. Jadi begitu kita ketemu titik yang terasa lebih panas, yang paling panas daripada titik yang lain, blow 10 sampai 20 detik 3 kali. Oke. Oh iya Pak, 3 sampai Gitu ya. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, nih kita akan mungkin bisa dibantu Pak Yuna. Yang chatting ya.
yang sudah di blok asidnya tahan berapa lama. Jadi kalau untuk struktur molekulnya tahan 6 sampai 8 jam dengan kondisi tertutup, Bu. Ya. Oke. Ya, ini lagi untuk Sampai mana ya tadi? nah, Ibu yang Bu Muna bisa permik. Ya. Untuk ITP tadi. Iya Pak. Ya, itu gimana Bu? Cirinya gimana dia? Trombositnya ngedrop. Oh, turun, darahnya kental tadi ya? Saya nggak tahu kental atau tidak, tapi yang jelas kalau periksa darah trombositnya di bawah normal. Ya. Nanti gini Bu, Ibu lakukan aja basic flow Bu, basic flow. Nah, biasanya kalau trombositnya drop, itu terapi yang paling bagus adalah terapi cairan. Nah, Ibu pastikan juga target air putihnya, air putih yang di flow ini sangat efektif dengan air putih yang di flow. Kemudian biar nanti trombositnya nggak drop-drop banget, Ibu nanti melakukan basic flow. Fokus di liver sama ginjalnya. Ya, tapi Oke. sebelumnya target air putih harus Pak Ibu ya. Oh gitu. Gitu ya. Itu misalnya kalau saya kan, saya hitung-hitung sekitar 2 liter ya airnya itu. Ya. Itu sekali Badannya minum berapa? atau gimana? Oh enggak, itu 1 hari Bu. Oh, dalam 1 hari. Target per harinya 35 mili kalikan berat badan. Itu minimal. Maksimal 1 jam itu 600 mili. Maksimal 1 Ya. jam 600 mili. 600 Oke. mili. Jadi jangan terus misalkan target sehari 2 liter ya terus dihabisin selama 2 jam gitu ya. Malah nggak bagus juga. Oh gitu. Ya, dalam 1 hari targetnya 2 liter misalkan gitu ya. Nah, Iya. 1 jam maksimal 600 mili. Hari ini duit banyak keluar enggak? Kemarin kebanyakan. Gitu Bu Muna ya. Iya iya. Makasih. Jantung baterai itu apa? Baterai jantung. Jadi untuk membantu detak jantung. Ya. Jadi kalau ngeblok air banyak-banyak sekaligus enggak bagus juga ya? Nggak apa-apa Bu, bisa. Jadi kelipatannya 300 mili selama 2 Berapa menit. jam? Ya, tergantung airnya Bu. Misalkan per kelipatan 300 mili 2 menit. Jadi kalau 600 mili berarti kan 4 menit. Ya, per kelipatan 300 mili 2 menit. Kalikan berapa gitu. Ya. Jadi kalau seliter berarti sekitar 2 kalikan 3, 6, 7 menit lah. Itu kan 1 liter. Nah, tapi bisa bertahan 6 sampai 8 jam dengan kondisi tertutup. Ya. Gitu ya Bu ya. Ya. Itu untuk larangan pemakaian liter apakah untuk seluruh tubuh atau pas? Ya tadi udah dijawab ya. Untuk lifetime 3000 jam, 3000 ada nomor 3000 jam. Untuk lifetime 3000 jam. Cara ngitungnya bukan gitu ya Pak ya. Coba Pak ya, Aina. Jadi kalau sehari rata-rata kita pakai 1 jam, berarti bisa 3000 hari. Nah, 3000 hari dibagi 365 hari berapa tahun? Ya. Kalau ini kan hitungnya 24 jam, jadi dipakai terus selama 24 jam. Ya, gitu lah ya. Jadi misalkan sehari 1 jam ya. Pak Dedi, dihidupin Pak Dedi suaranya ini saya unmute. Oke, sudah Pak. Pak Yona, videonya nggak kelihatan ya? Nah, ya, oke. Sampai mana tadi ya? Oke, apakah Ya. bisa pakai 2 alat? Kalau sudah di-upload terus pakai alat bio. Ya, ada selisihnya Bu. Ya, ada selisih paling enggak bisa 1 jam, 2 jam, nah baru dipakai. Dan itu nggak boleh misalkan 2 alat, misalnya lagi pakai bio terus pakai blow nggak boleh. Ya, kita kasih jarak paling nggak minimal 1 jam.
Oke. Untuk untuk glaukoma alhamdulillah banyak testimoni. Jadi glaukoma ini bisa dari diabetes atau dari tensi. Ya, untuk glaukoma. Ya. Terus apa lagi nih? Tapi tidak boleh Gimana di tadi, Pak? tengah mata. Ya, tapi nggak boleh di matanya, di ini ya. Mata tidak boleh kena di tengah matanya, jangan ya. Ya, jadi posisi mata terpejam, dibelut di kelopak sekitar matanya. Di bawah, di atas. Ya, betul. Untuk Pak glaucoma Dedi. udah terjam. Ya, Pak Oke. Dedi mau tanya Pak, kalau mau menggunakan bio sama blue itu tadi, itu harus ada jeda waktu Pak ya, nggak bisa langsung gitu ya. Kalau habis kita bio Ya. setengah jam, ya, terus blue gitu nggak boleh ya. ya, paling nggak 1 jam, Pak. Oh, 1 jam dulu baru blue. Ya, betul, betul, Pak. Iya, iya. Minimal 1 jam. Ya, karena nanti kalau misalkan kita pakai bio 30 menit, habis Ya. itu kita pakai blue misalnya lama, itu nanti badan misalkan apalagi kalau keluar air putihnya besok pegel sekali Pak badannya. Jadi Gitu. detox, jadi proses detox itu kita organnya lagi kerja Pak. Iya. Nah istilahnya kayak misalkan kayak kita lama nggak olahraga, begitu sekali olahraga langsung keliling 10 lapangan Pak, itu besok 2 hari 3 hari nggak bangun, pegel semua badannya. Oh iya. Makanya kemarin saya ngalamin itu Pak. Saya ngalamin itu, habis itu kok pegel-pegel gitu loh. Ya kayak gitu Pak, Iya. pegel semua badannya. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah reaksi healing crisis, reaksi reverse impact ya. Nah mundur. Terus kalau Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau Pak, kita minum air putih. kita bio Pak, itu bisa sehari sebaiknya 1 kali atau bisa 2 kali? Bio selisih 4 jam Pak, bio terapi pertama dengan